Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ludes terbakar. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menyoroti prosedur pelintasan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui Kepulauan Riau. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah News selengkapnya. Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ludes terbakar di Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu sore. Semua dokumen penting kantor hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Kebakaran diketahui terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat oleh salah satu orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna One Suite yang pada saat itu sedang mengambil berkas di kantornya. Si jago merah menghanguskan ruangan atas gedung 2 lantai Dinas Kominfo Kabupaten Natuna. Petugas pemadam kebakaran dan instansi lain butuh waktu 2 jam lebih untuk memadamkan api. Kebakaran kita belum bisa pastikan, Pak. Paling diduga biasanya itu listrik. Tapi tetap kita nanti menunggu pemeriksaan nanti dari kepolisian di damkar apa penyebab sesungguhnya. Nanti daripada kita mereka-reka. Kerugiannya, Pak? Kalau kerugian kita juga belum bisa hitung, tapi yang jelas ini satu kantor yang di lantai atas kelihatannya habis, tapi inspektorat di bawah kita insya Allah masih aman. Genap sama mobil tangki 2, mobil pemadam 3, mobil tangkinya 2, karena kita mobil kalau tidak ada mobil tangki ya makin lambat. Semua potensi yang ada di Natuna, ini Lanut, Lanal, Polres, semuanya bergerak ke sini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mengenai dokumen, Pak, dokumen gimana, Pak? Belum tahu, Pak. Ada dokumen di kantor kan nanti ada listnya. Belum diketahui kerugian akibat kejadian ini, serta penyebab kebakaran yang menghanguskan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Natuna. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI menyoroti prosedur perlintasan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui Kepulauan Riau. Perlintasan PMI ini dinilai perlu diperhatikan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru Omikron. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir yang ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mapolda Kepri di Kota Batam pada Sabtu 18 Desember 2021. Menurutnya saat ini perlintasan PMI menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Malaysia membuat negara harus mengambil sikap untuk menyelamatkan warganya dari bahaya wabah. Untuk itu ia meminta Satgas Khusus Perlintasan Pekerja Migran di garda terdepan NKRI ini untuk memastikan bahwa pejuang devisa yang baru kembali ke tanah air tersebut telah steril dari varian baru Omikron. Di sini dan mereka harus betul-betul steril dari COVID-19, apalagi sekarang ada Omikron, baru mereka bisa dilepas ke daerah asalnya masing-masing. Jadi memang ini tugas berat dari pihak TNI dan Polri yang ada di sini, demikian juga tugas kesehatan. Dan bayangkan kalau 50-300 orang per hari saat ini yang sudah dikarantina mungkin sudah kurang lebih hampir 20-an ribu lebih ya. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga mengatakan akan menambah anggaran untuk armada pengawasan perairan.
Penambahan anggaran ini agar aparat kepolisian yang berada di daerah perbatasan Malaysia dan Singapura dapat maksimal mengawasi dan menindak perlintasan gelap pekerja migran yang sering berujung pada kematian karena tenggelam. Dari Batam, Kepulauan Riau, kantor berita antara UTV mengabarkan. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Keputusan Gubernur Jakarta soal UMP tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. Anies Baswedan telah merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 mendatang, yang semula 0,85% menjadi 5,1%, yakni naik sebesar Rp225.667. Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal saat konferensi pers daring Sabtu 18 Desember 2021 mengapresiasi keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Menurut Said, kenaikan UMP sebesar 5,1% yang baru saja direvisi justru menguntungkan para pengusaha. Pasalnya, akan terjadi peningkatan daya beli yang nantinya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pihaknya juga menghimbau seluruh gubernur di Pulau Jawa untuk menaikkan UMK pada masing-masing daerahnya, sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota. Kami menghimbau seluruh gubernur, khususnya di Jawa, di luar DKI Jakarta dan Jogja, yang sudah meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur harus menaikkan UMK. Sesuai apa? Sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati, Wali Kota di masing-masing provinsi tersebut. Said menambahkan bahwa apabila gubernur lainnya tak mau merevisi tentang UMK pada masing-masing kabupaten kota tersebut, maka aksi-aksi perlawanan buruh akan meningkat eskalasinya. Aksi akan dimulai pada tanggal 22 atau 23 Desember ini dan akan dilanjutkan pada 5 Januari hingga para gubernur di luar DKI Jakarta dan Yogyakarta merevisi SK Gubernur terkait dengan UMK di masing-masing daerah. Dari Jakarta, kantor berita antara UTV mengabarkan. Sejumlah komunitas pangan mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, harga jual ayam potong mengalami kenaikan Rp40.000 per kilogram. Komoditas ayam potong yang tadinya berkisar Rp37.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Para pedagang daging ayam di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengatakan, kenaikan harga ayam dengan alasan dikarenakan minimnya pasokan ayam ke para pedagang menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita pertama jual tuh dari harga 35. Dari harga 35 bulan 11. Nah, masuk bulan 12 tuh naiknya 2.000, 1.000, sampai sekarang 40. Sekarang udah 40.000. Kalau aku sendiri datangkan daging ayam berapa? Dari Kijang. Dari Kijang ya, dari Kijang. Cuman dari Kijang dia bilang ayamnya dari Batam. Dari Pinang kosong ayam. Biasanya penyebab naik itu kenapa, Bang? Ya ada Pinang kosong ayam. Jadi dari Batam operasi. Sekarang 40, tapi kalau untuk langganan sih tidak lama. Bang, kalau sebelumnya apa harga ayam ini kan jelang ini ya Natal ya, Bang? Apa akan ada kemungkinan Bang naik daging ayam, Bang? Kemungkinan sih ada, Bang. Ya kalau menjelang Natal biasa lah, Tahun Baru Natal kemungkinan ada. Biasanya naiknya berapa sih? Paling 1.000. 1.000 ya. Kalau sebelumnya harga daging ayam berapa, Bang? Sebelum sampai ke bulan Desember ini? 38, 37. 37 ya. Minimalnya mantapnya 38. Jadi ini baru naik, Bang ya? Baru naik dalam mingguan ini, Bang. Disperindah Kota Tanjung Pinang telah menyurati para pemasok ayam agar tidak menaikkan harga hingga akhir tahun dan tetap menjaga ketersediaan stok ayam di pasaran. Kami harusnya
harga di angka segitu 40.000 itu sebaiknya memang tidak naik lagi menjelang Nataru idealnya, karena selisih harga antara penjual mandiri di luar sama yang dijual di dalam pasar tradisional lumayan tinggi. Jadi langkah tersebut untuk mengantisipasi, wali kota sudah mengarahkan ke Disperindak Kota Tanjung Pinang untuk membuat surat ke integrator. Integrator itu kalau di istilah awamnya pengusaha ayam yang skala besar. Jadi kita sudah mengeluarkan surat agar rekan-rekan pengusaha ayam di level integrator tidak menaikkan harga sampai dengan akhir tahun. Diketahui kenaikan harga ayam potong telah terjadi sejak seminggu terakhir. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Pelaksana tugas Bupati Bintan Robi Kurniawan menghimbau tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara di daerahnya untuk berhati-hati menjalankan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan administrasi. Himbauan ini disampaikan Robi menanggapi kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan atau Nakes di Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan. Selain itu, Robi juga meminta semua pihak dapat menghormati dan menghargai proses hukum terhadap kasus tersebut yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Bintan. Kemudian kami mengimbau kepada seluruh nakes yang ada di Kabupaten Bintan, karena ini kita melihat ada persoalan seperti ini, teruslah berhati-hati, jangan sampai ada misadministrasi atau dan sebagainya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bintan menetapkan Kepala Puskesmas Selekop Zailendra Permana sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini diduga terjadi penyelewengan dana insentif Nakes senilai 400 juta rupiah dari total anggaran senilai 836 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan menyangkakan Zailendra ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, Kejari Bintan menyita barang bukti uang senilai 126 juta rupiah dan 4 unit handphone serta 1 unit komputer sebagai barang bukti. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Minggu pagi 19 Desember 2021. Warga dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru. Awan panas guguran terjadi sekitar pukul 5:31 waktu Indonesia Barat. Dengan jarak luncur sejauh 2 km dari tengah ujung lidah lava, awan panas tersebut mengarah ke kawasan Besu Kobokan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, periode 19 Desember pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru mengalami awan panas guguran 1 kali, gempa guguran 8 kali, gempa hembusan 1 kali, dan gempa tektonik jauh 1 kali. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu, tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara di kawasan Besu Kobokan sejauh 13 km. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di wilayah Kalipasir, Kelurahan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, membuat puluhan jiwa kini terpaksa harus mengungsi. Dalam kebakaran ini sedikitnya 17 rumah warga hangus terbakar. Para korban kebakaran ini terpaksa harus mengungsi di kantor Kelurahan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 rumah hangus dilahap si jago merah yang menyebabkan 50 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Dahsyatnya kebakaran tersebut membuat para korban tidak mampu menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat ini para korban sudah mendapatkan bantuan berupa selimut dan pakaian
Namun warga juga berharap adanya bantuan lain berupa obat-obatan, sebab beberapa korban telah berusia lanjut. Warga juga berharap adanya bantuan pemerintah untuk memperbaiki permukiman mereka, sehingga dapat menempati kembali rumah mereka. Menyebar dari distrik, menyebar ke rumah-rumah yang berkayu-kayu semua tuh kan, hanya jadi cepet terbakar tuh. Nyampe ke tembus ke belakang, ke kiri kanan itu habis semua tuh. Nyampe sekarang jumlahnya 15 rumah kebakar, Pak. Orang nggak ada yang bisa dibawa, soalnya apinya benar cepet. Bapak rumah terbakar? Iya. Ada barang-barang yang bisa diselamatkan, Pak? Cuman KTP alhamdulillah. Cuman ini doang, seperti makanan gitu alhamdulillah. Apa sih Pak yang pengen dibutuhkan Pak untuk saat ini Pak? Emang buat salin-salin gitu emang bawa cuman yang dipakai aja. Bisa ya rumah berdiri lagi. Iya, maunya sih seperti itu, mudah-mudahan aja. Kami dapat itu dari warga, itu dari saluran listrik, korsleting listrik dari atas. Di sini jadi bukan dari rumah, jatuhnya dari korsleting atas listrik. Itu dari informasi warga ya Mbak, tapi kepastiannya kita belum dapat. Apa kakak sih Pak yang Kita untuk sementara kakak yang jumlahnya hampir 50-an kurang lebih. itu dari berapa RT itu Pak? Dari 2 RT. RT apa aja Pak? RT 10 sama RT 15. Semestinya kan ada 3 RT dan 9 itu hanya kena dampak angin aja. Sebelumnya kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat malam tersebut berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 27 unit mobil damkar. Dugaan sementara kebakaran api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Denny Hadimansyah, UTV mengabarkan. Taman Wisata Edelweiss di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu mengejut kedatangan wisatawan. Saat berkunjung ke taman ini, pengunjung dapat membeli bunga Edelweiss. Pada awal tahun 2019 lalu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang, Jawa Timur merancang desa wisata berlabel Desa Wisata Edelweiss Desa Wonokitri. Agar lebih menarik, pihak Bank Indonesia menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia IAI Cabang Malang, kalangan perguruan tinggi dan petani milenial Hulun Hyang desa setempat. Di awal tahun 2020, budidaya atau penanaman bunga dan pembuatan fasilitas pendukung lainnya terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian pada Agustus 2021, saat pandemi mulai melandai, rancang bangun wisata Edelweiss ini digerakkan lagi dengan mengusung konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Desa ini mulai banyak dikunjungi wisatawan. Angka kunjungan ini lebih tinggi dari yang diprediksi lantaran wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama pandemi mengalami pembatasan, bahkan sesekali ditutup saat kasus COVID-19 merangkak naik. Terdapat 3 jenis Edelweiss yang dibudidayakan, yaitu Anaphalis javanica, Anaphalis longifolia, dan Anaphalis piscida. Kalau tahu sampai 3.300 per bulan itu menurut saya luar biasa. Tadinya mikirnya udahlah 1 minggu puluhan aja udah bagus gitu kan, karena di sini kan fungsinya ada 3 ya, 1 konservasi, kemudian juga edukasi mengenai Edelweiss itu sendiri sebagai tanaman yang dilindungi, tanaman yang religi. Nah, kemudian yang ketiga itu sisi ekonomi. Nah, ekonominya ini artinya pendapatan untuk pemuda-pemuda. Di sini ada tambahan pendapatan, ada tambahan pekerjaan lah. Di desa ini wisatawan disuguhi pemandangan indah, hawa sejuk, lokasi swafoto berlatar belakang Gunung Bromo, hijaunya teras ring dan aneka hidangan di kafe. Bagi yang ingin mempelajari budidaya bunga Edelweiss, petani milenial Hulun Hyang siap membagikan ilmu dan pengalamannya. Pengunjung pun diperbolehkan membeli bunga abadi ini secara resmi. Bunganya Mas yang unik. Soalnya kan bunga Edelweiss itu kan nggak di semua tempat ada. Nah, adanya di Gunung Bromo ini, di Suku Tengger ini. Karena kan katanya bunga Edelweiss itu kan bunga keabadian. Jadi kita pengen mengenal lebih dekat bentuknya bunga Edelweiss itu kayak apa sih gitu.
Bagi pegiat lingkungan atau institusi yang ingin membudidayakan bunga edelweiss dan tidak untuk komersil, akan diberi bibit secara cuma-cuma. Kesemuanya ini karena Desa Wisata Edelweiss telah memiliki izin resmi dari Kementerian Hidup dan Kehutanan. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV. Tumpukan sampah masih menghiasi pinggir jalan, baik di kawasan permukiman hingga jalan protokol di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi itu membuat komunitas peduli lingkungan atau KPL Kota Tanjung Pinang bergerak membersihkan tumpukan sampah yang ada. Pemandangan tumpukan sampah sering terlihat di Jalan WR Supratman menuju arah Tugu Tangan, Jalan Radar, Jalan Irian, dan jalan menuju Sungai Timun serta pinggir jalan lainnya. Biasanya tumpukan sampah berasal dari sampah rumah tangga dan bekas bangunan. Kondisi ini tentu sangat mengganggu. Ketua Komunitas Peduli Lingkungan Tanjung Pinang, Tommy Darlius, merasa prihatin terhadap oknum warga yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, serta seenaknya membuang sampah sembarangan. Kami melihat tumpukan-tumpukan sampah-sampah liar yang dimana kondisi ini sudah berlangsung lama sampai RT serta warga setempat yang berlokasi di daerah sini udah merasa kewalahan, udah merasa sebagai segala cara mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Sebagian oknum masyarakat kita yang merasa tidak peduli dengan kebersihan lingkungan kita dan mereka merasa sebagian ini sebenarnya merasa masa bodoh mereka gitu. Makanya mereka membuang aja sembarangan di sini. Tumpukan sampah di pinggir jalan dinilai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Pada dasarnya saya mengharap masyarakat untuk tidak membuang sampah bekas bongkaran bangunan atau sampah lainnya di pinggir jalan ini, karena pemandangannya tidak bagus. Walaupun istilahnya ini tanah kosong, tapi kalau dilihat pemandangannya tidak bagus. Jadi kurangnya peduli masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Semoga daerah ini bisa diatasi nanti supaya jangan ada lagi yang membuang sampah atau bahan bangunan, supaya jangan buang sampah di sini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pasca ditangkapnya terduga teroris berinisial N oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri pada 16 Desember lalu, tidak terlihat garis polisi yang membentang di rumah tersebut. Suasana di permukiman itu pun terlihat normal seperti biasanya. Beginilah suasana di komplek perumahan Kafling Nato Permata, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Tempat di mana salah satu terduga teroris berinisial N diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri pada Kamis 16 Desember lalu. Tidak terlihat garis polisi yang membatasi rumah N, hanya suasana hening dan lalu lalang orang yang terlihat. Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, pria parubaya berusia 52 tahun tersebut diketahui merupakan ketua koordinator organisasi militan Jamaah Islamiyah di Kepulauan Riau. Bahkan N yang merupakan seorang guru ngaji pendiri yayasan swadaya milik warga tersebut juga sempat dicurigai terlibat dalam aksi pengeboman yang terjadi di Surabaya pada 2018 silam. Menanggapi penangkapan terduga teroris tersebut, Kapolda Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Aris Budiman enggan berkomentar banyak. Dalam penangkapan terduga teroris oleh tim Densus 88 ditemukan barang bukti seperti busur beserta puluhan anak panah, senjata tajam berbagai jenis dengan penutupnya yang bertuliskan bahasa Arab, laptop, buku, serta celengan. Artinya memang sudah saatnya ada buktinya lalu dilakukan tindakan hukum. Bisa dibawa ke Jakarta? Saya kira masih bisa. Ya udah itu aja dulu. Sementara itu 3 dari 4 terduga teroris yang ditangkap merupakan ketua dan anggota Syam Organizer yang menyalurkan uang hasil penggalangan ke Jamaah Islamiyah dengan menggunakan celengan. Kini sekretariat terduga teroris yang berada di perumahan Bambu Kuning Batam saat ini telah kosong pasca ditangkapnya jaringan ini pada Agustus 2021 lalu.
Dari Batam, Kepulauan Riau, kantor berita antara UTV mengabarkan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar dapat memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Seperti salah satunya di Natuna, Kepulauan Riau, anak-anak diberikan hadiah berupa buku tulis setelah menerima vaksin COVID-19. Hadiah ini disediakan Polsek Bunguran Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau saat melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Dasar Negeri 1 Rane, Kecamatan Bunguran Timur. Pemberian hadiah gratis diberikan langsung oleh Wakapolres Natuna, Kompol Ferry Aprizon dan Kapolsek Bunguran Timur AKP Firudin. Hadiah tersebut direncanakan akan diberikan kepada 500 anak pertama yang mengikuti vaksinasi. Selain memberikan hadiah di lokasi vaksinasi, Polsek Bunguran Timur juga membawa perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 3. Upaya kami dari Polsek Bunguran Timur agar anak-anak usia 6-11 tahun ini mau divaksinasi, kami memberikan dompres berupa buku sehingga memberi semangat dan memberi motivasi kepada anak-anak ini agar mau divaksin. Antusias anak-anak mengikuti vaksinasi terlihat dari mengantri untuk mendapatkan vaksinasi sambil membaca buku di perpustakaan keliling yang disediakan. Mereka mengaku senang dengan pemberian hadiah dan tersedianya bahan bacaan di tempat ini. Sejumlah siswa mengaku tidak merasa takut saat divaksin. Julia takut nggak divaksin? Enggak. Vaksin itu karena kemauan sendiri apa paksaan orang? Karena kemauan sendiri agar tercegah dari COVID-19. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.